Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, kita berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi ini kita masih punya kesempatan untuk kita memberikan pujian kita bagi Yesus. Mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Dia. Kita berterima kasih apa yang Tuhan buat baik adanya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allahku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima
beri syukur hanya bagimu, ya Tuhanku, ya Allahku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur, haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur saat pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Allah di tempat maha tinggi. Saat ini kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Urapan-Mu menyertai kami semua. Jemaat-Mu dimanapun berada tanpa terkecuali. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu menyertai kami. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah akan membusukkan tulang. Puji Tuhan, saudara, apapun keadaan saudara dan saya pagi ini, mari kita tetap bersukacita, kita bersorak bagi Dia, karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Puji Tuhan, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat satu pujian
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang saya, yes, haleluya. Sayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang saya, sayang saya, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Dia karena Dia Raja yang layak diagungkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh
saudara, penantian melelahkan, bahkan membuat kita putus asa. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tetap setia menanti janji Allah sampai akhir hayat hidup kita. Haleluya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Kita katakan bersama-sama. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, amin, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Demikian jiwaku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Yes. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Haleluya. Menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu.
Mari Bapa, urapan-Mu menyertai kami tanpa terkecuali. Seluruh umat-Mu, Engkau jangkau Tuhan, Engkau membebaskan roh kami. Roh Kudus Engkau berkarya. Kami memerlukan jawaban-Mu. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu selalu baru buat kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau bersuara lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami terima berkat sukacita yang datangnya dari Engkau. Terpujilah Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali pagi hari ini dapat membagi berkat, yaitu firman Tuhan, yang kiranya firman ini boleh saudara cerna dan saudara boleh rasakan apa arti hidup di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Saya ingin membawa sebuah ayat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan ditambah juga dengan ayat 8. Demikian bunyinya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca ayat ini adalah ucapan dari Rasul Paulus. Paulus katakan bahwa sekarang ini segala sesuatu yang dulu bagi dia itu sebuah keuntungan, bagi dia sekarang adalah merupakan sesuatu yang rugi. Mari kita akan melihat pada pagi hari ini. Saya memberi judul yang tidak ada, saudara, dari biasanya. Saya akan mengatakan judul saya itu adalah sampah. Wah, mungkin saudara pikir ngapain ya kita berbicara tentang sampah. Tetapi saudara-saudara, saya ingin berbagi pengalaman. Beberapa waktu yang lalu pada tanggal 18 saya pergi ke Jakarta tapi melewati Sumedang. Dan kepergian saya itu bukan mau bersenang-senang atau gimana ya saudara, karena saya mendapatkan undangan dari anak rohani saya, yaitu Pendeta Beni Tambun. Mungkin ada di antara saudara jemaat yang kenal karena dulu dia ada di Beji ya. Saudara pasti banyak yang kenal. Waktu saya diajak saudara ke sebuah mall yang namanya mall ITC ya saudara, ITC. Saya dibawa dia di kota Depok, tetapi saudara Bapak Pendeta Beni Tambun ini juga tidak terlalu kenal kota itu. Akhirnya kita tidak bisa sampai di mall ITC itu, maksudnya akan membawa saya untuk makan bersama malam itu. Setelah berputar satu kali, saya lihat di sudut sebelah kiri saya itu ada tumpukan sampah. Nah itu makan waktu kurang lebih hampir setengah jam, putar, kemana, putar. Baru saya lihat itu sampah. Dan itu saya lihat 3 kali. Berarti kalau 3 kali itu makan waktu 1,5 jam. Nah
saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin memberitahu kepada saudara tentang sampah ini. Kata sampah di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8, saudara, itu dituliskan di dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dia, aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, ini adalah satu rahasia besar untuk kita pikirkan, saudara. Karena sampah itu adalah sesuatu yang sudah tidak dipakai, dibuang. Ya, saudara, dan sampah itu biasanya berbau busuk. Di sana banyak kotoran-kotoran, macam-macam limbah yang dibuang. Ada juga ulat-ulat, bangkai, bayi juga pernah orang menemukannya di tempat sampah. Di sana ada makanan-makanan yang sudah terbuang dan tidak akan bisa dimakan. Saudara, Filipi katakan dahulu itu merupakan sebuah keuntungan. Sekarang adalah sesuatu yang suatu kerugian. Apa yang dahulu itu, saudara, merupakan keuntungan, kita akan melihat pada pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini kalau saudara baca di dalam, ada 3 yang saya akan beri kepada saudara. Kalau saudara baca di dalam Kisah 7 ayat, Kisah Rasul 7 ayat 60b, di situ saudara kita melihat ada seorang yang namanya Paulus. Mungkin saya juga sudah beberapa waktu yang lalu menerangkan sedikit atau bercerita sedikit tentang bagaimana Paulus itu. Saudara, kalau kita melihat waktu itu Stefanus sudah dilempari batu karena dia meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Saudara, dialah satu-satunya yang oleh Stefanus itu disaksikan bagaimana Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Lalu mereka melempari batu dan Saulus yang tadinya Saulus, kemudian nanti dia menjadi Paulus. Saulus itu melihat bagaimana Stefanus dibunuh, dianiaya. Dan dia diam saja, dia merasa dalam hatinya bangga karena ada seorang yang sudah membesar-besarkan Yesus, mati di muka matanya. Saudara, kalau saudara baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang kedua, Paulus dia meminta surat izin, surat yang sah untuk dia bisa datang ke kota Damsyik dan memberikan surat itu kepada majelis yang ada di kota Damsyik, orang Yahudi. Saudara, dengan berbangga dia membawa surat itu, dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia berusaha supaya namanya nanti menjadi tenar, supaya namanya menjadi hebat, dikenal oleh banyak orang. Inilah yang namanya Saulus. Dia telah berani untuk menghabiskan orang-orang percaya. Saudara-saudara, ini yang dicari oleh Paulus, yaitu ketenaran. Banyak sekarang orang juga mencari ketenaran. Banyak orang juga ingin supaya dia menjadi orang hebat. Banyak orang juga ya ingin supaya dia dihormati dan sebagainya. Kebencian yang luar biasa ada pada Paulus. Dia tidak akan puas kalau orang-orang Kristen tidak habis. Oleh karena itu, saudara,
saya bisa mengatakan bagi Paulus atau Saulus pada saat itu, saudara-saudara, dia merasa sesuatu yang hebat. Bagi saya, saudara, setelah itu kalau saudara baca di dalam Filipi, itu sebenarnya sampah. Ketenaran, kehebatan, kesombongan, kebencian itu sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan adalah sesuatu yang disebut sampah tadi. Yang kedua, saudara, di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga, di sana saudara akan menemukan 4 orang kusta. Mungkin juga saudara sudah tahu tentang cerita ini. 4 orang kusta ini mempunyai penyakit kulit yang zaman dahulu disebut kusta. Kusta itu bisa menular. Dan di dalam kitab Bilangan dikatakan kusta itu tidak bisa disembuhkan. 4 orang kusta itu, saudara, perlahan-lahan akan mati. Biasanya itu dia merusak tangan sampai bengkak dan berlubang, dan perlahan-lahan dia akan mati. Mereka adalah sampah di muka orang-orang yang di dalam kota, orang-orang Israel tidak bisa campur dengan orang-orang yang kena kusta. Mereka dibuang keluar kota dan mereka hidup tersendiri. Mereka disamakan dengan sampah yang perlahan-lahan harus mati. Saudara yang kekasih, ini yang kedua, bahwa mereka itu tidak ada gunanya hidup di dalam dunia ini karena sudah digariskan seperti sampah. Yang ketiga, saudara, di dalam Lukas pasal 7, di sana kita menemui seorang wanita yang berdosa. Dikenal di kota itu. Setiap orang mencibir dia. Kalau sekarang kita disebut wanita tunasusila. Dia adalah sampah masyarakat. Yang saudara pekerjaannya, saudara benar-benar tidak ada harga di muka banyak orang. Puji Tuhan, saudara, saya ingin supaya saudara melihat bagaimanapun orang-orang atau mereka yang hidup dikatakan sampah, Tuhan bisa memakainya dan menjadi berguna. Selanjutnya, saudara, sekarang kita akan melihat, bisakah mereka-mereka yang dikatakan sampah itu menjadi berguna? Bisa, saudara. Kalau saudara kembali kepada Kisah Rasul pasal 9 tentang Saulus itu, saudara. Akhirnya ketika dia mau masuk kota Damsyik, tergulinglah dia dari kuda dan dia tidak bisa bergerak lagi karena dia melihat silau dari terang yang dari Tuhan dan matanya sudah tidak bisa melihat, saudara, karena silau itu. Akhirnya dia harus dituntun masuk ke kota. Dan kemudian saudara-saudara, kita melihat datanglah suara Tuhan kepada Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias sebagai rasul Tuhan, dia bilang, pergilah kamu ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan yang namanya Saulus. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, Ananias menolak orang yang seperti itu, yang hendak membunuh orang-orang Kristen. Lalu saya harus datang dan menceritakan bahwa Tuhan akan menolong dan sebagainya dan sebagainya. Orang yang seperti itu saya harus datang. Saudara, kita melihat bahwa Ananias sebenarnya menolak. Lalu Tuhan berbicara kepada Ananias. Kalau saudara bisa melihat di dalam Kisah Rasul, saudara, kita akan lihat Kisah Rasul pasal yang ke-9.
Di situ dikatakan apa saudara? Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Kalau saudara baca, Ananias datang, ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, dan di mana ia kemudian ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus yang telah menampakkan diri kepadanya di jalan yang engkau lalui. Lalu setelah telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Setelah beberapa hari dia tidak makan, saudara. Dia bergumul. Kemudian saudara, Tuhan melihat bahwa ini orang luar biasa. Yang kalau kita lihat dia adalah di mata orang-orang percaya, Paulus adalah seorang yang jahat. Dia adalah dipandang sebagai sampah yang sebenarnya dia harus masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi sekarang Tuhan berkata, dia loh alat. Dia loh alat bagiku. Dia yang akan memberitakan. Dan benar saudara, setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Nah inilah saudara, kekuatan Roh Kudus ini yang membuat Saulus jadi Paulus, dan akhirnya dia menulis banyak buku-buku, suratan-suratan di dalam kitab Perjanjian Baru. Bagaimana Tuhan pakai Paulus menjadi orang yang luar biasa. Saudara yang kekasih, marilah kita simak yang tadinya tidak berguna di hadapan Tuhan, yang akan masuk ke dalam kebinasaan, dipandang oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Murid-murid juga melihat siapa orang itu. Ananias berkata, ngapain? Saya harus menumpangkan tangan. Saudara, Ananias menolak. Tapi lihat saudara, Tuhan sayang kepada Paulus. Dan akhirnya Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Yang kedua saudara, orang kusta. Yang 4 tadi, sebenarnya mereka itu juga tidak berguna. Mereka itu harus mati perlahan-lahan. Mereka tidak boleh masuk ke kota karena tidak ada orang yang mau dekat dengan orang-orang kusta ini. Saudara, tetapi kalau kita melihat bagaimana orang kusta ini. Kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 3, di situ dikatakan 4 orang kusta yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah ia seorang kepada yang lain, baiklah kita masuk ke kota. Mengapa kita harus duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Dan di kota juga ada kelaparan. Kita juga akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita juga akan hidup. Lalu pada waktu senja, masuklah mereka ke perkemahan Aram. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada. Tentara Aram tidak ada. Sudah pergi, rupanya Tuhan memberi mujizat yang luar biasa. Tuhan seolah-olah mengirimkan tentara, orang-orang dari Misram dan Het. Untuk apa saudara? Untuk beritanya saudara
seperti ada kereta besar, seperti gemuruh kuda dan sebagainya. Mereka sangat ketakutan tentara Aram dan orang-orang Aram. Mereka lari pontang-panting karena dengar berita atau gemuruh kuda. Padahal itu adalah mujizat Tuhan, saudara. Orang kusta itu masuk ke dalam tentara Aram perkemahannya. Dan di sanalah saudara mereka makan sepuas-puasnya. Mereka mengambil emas, mereka mengambil harta dan sebagainya. Sampai kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka katakan tidak baik, ya. Kalau kita semua kenyang sendiri, kuat sendiri, ayo kita pergi ke kota dan kasih tahu kepada umat Tuhan yang ada di kota bahwa tentara Aram tidak ada di perkemahan. Akhirnya saudara, orang-orang yang ada di kota, mereka berkata, ayo kita lihat. Tentara Aram sudah tidak ada di sana. Mereka keluar dari dalam kota dan menuju ke perkemahan orang-orang Aram. Dan saudara, apa yang terjadi? Mereka juga mendapat berkat. Saudara, mereka juga mendapatkan makanan. Mereka juga terjamu. Wah, luar biasa nih orang-orang kusta. Saudara-saudara, mereka tidak mau hidup sendiri. Akhirnya apa, saudara? Mereka merasa diberkati dengan 4 orang kusta ini. Bagi orang kusta, saudara, harta sudah tidak terlalu mereka kejar. Seperti sekarang, saudara, kalau kita lihat, ya, kalau kita kembali kepada kata Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Di situ dikatakan, tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap adalah sebuah kerugian karena Kristus. Jadi saudara, harta di dalam dunia ini tidak membawa keselamatan. Saya ingat saudara, di masa-masa saya baru masuk di kota atau di Beji ini tahun 60-an, saya belum bisa bahasa Jawa, tetapi saya ingin memberitahu kepada saudara, ada satu lagu Jawa yang saya ingat, saudara. Lagu itu dalam bahasa Indonesia seperti ini, ya. Saya nyanyikan saja. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Dalam bahasa Jawa, namung Gusti Yesus mawon kang dadi panglipur ati, dunya brana kados resek boten saged nyelametaken, namung Gusti Yesus mawon. Nah, inilah saudara, lagu yang saya ingat bahwa harta dunia tidak bisa memberi kepuasan. Harta dunia seperti sampah, resek itu sampah, saudara. Jadi kita lihat, saudara, ketika Paulus tahu, makanya dia tulis, karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Lalu kita melihat sekarang 4 orang kusta ini, saudara, dia tidak mau selamat sendiri, makan, wah sekenyang-kenyangnya, masa bodoh kota yang walaupun itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, maksud saya orang-orang
Israel yang kelaparan di dalam kota. Dia merasa bahwa dia tidak mau kenyang sendiri untuk daging, untuk tubuhnya. Dia bawa orang-orang yang di dalam kota untuk keluar. Karena harta dunia itu tidak bisa memberi kepuasan. Saya teringat saudara akan seorang pemimpin yang terkenal. Dia adalah seorang yang seorang yang mengajar tentang kepemimpinan. Dia mengarang buku, dia penulis, dia terkenal. Banyak orang mengenal dia tentang, yaitu yang namanya John Maxwell. Dia adalah pengarang kepemimpinan yang terkenal. Dia berkata demikian, adalah suatu kesalahan besar jikalau kita tidak berbuat apa-apa. Jadi saudara, kalau kita tidak melakukan apa-apa di dunia ini, hanya berdiam diri dan menyerah kepada keadaan, atau apalagi di masa COVID yang seperti ini saudara, banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan lalu dia hanya memikirkan nasib, lalu duduk termenung dan memikirkan keadaan dirinya, ya saya ya menunggu saja, ya mungkin makan seadanya dan sebagainya. Tidak ada, saudara, tidak ada, tidak mau berbuat sesuatu. Nah inilah saudara yang harus kita contoh hari-hari ini. Saudara bisa berbuat apa bagi Tuhan? Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, di sini dikatakan apa yang harus ku perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan. Banyak sekali kebaikan Tuhan. Saudara, apa yang harus saya perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan? Adalah satu kesalahan besar kalau kita tidak berbuat apa-apa. Mungkin kita tidak ketemu atau bertemu di gereja. Kita tidak melihat kekurangan musik atau alat atau bunga atau apa saja. Kita ada di rumah, tapi saudara bisa berbuat sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk Engkau? Saudara, apa yang saya bisa lakukan? Puji Tuhan, saya mengucap syukur saudara. Di tengah-tengah COVID yang seperti ini, saudara, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Dan yang terakhir saudara, saya akan membawa saudara kepada di Injil Lukas pasal yang ke-7 yang ketiga tadi tentang wanita saudara yang berdosa. Dia datang kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang perempuan berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Apa yang dilakukan saudara? Dia datang berlutut, dia membasuh kaki Yesus, dia menyeka dengan air mata, dia mencium kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, lalu dia meminyaki. Luar biasa. Saudara, di dalam tangisannya wanita ini merasa orang yang berdosa. Dia merasa bahwa dia tidak layak. Dia merasa bahwa dia adalah sampah-sampah yang berbau, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh. Saudara, banyak orang pada waktu itu, orang-orang Farisi, dan di sana juga ada murid-muridnya. Lalu dia saudara mencibir, mungkin, waduh kok perempuan ini ngapain seperti itu dan tapi Tuhan Yesus sangat menghargai air mata dari wanita ini. Dia juga bisa berkata, kalau boleh, apa yang saya bisa balas tentang kebaikan Tuhan. Saudara, marilah pada pagi hari ini
Saudara sudah banyak ditolong Tuhan. Saudara sudah mengenal Tuhan sampai hari ini. Janganlah saudara, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah disucikan, yang sudah bersih, jangan sekali-kali lagi kembali ke tempat yang kotor. Jangan sekali-kali lagi kita meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali lagi kita tidak mau peduli tentang pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap memelihara saya sekeluarga. Saya mengucap syukur saudara. Apapun yang saya perlukan, saya tidak akan berharap kepada manusia. Pengeluaran yang saya keluarkan, Tuhan saja yang tahu. Saya mengucap syukur saudara, bahwa Tuhan memelihara hamba-hamba Tuhan, memelihara anak-anak Tuhan yang berharap kepada Dia. Oleh karena itu, saudara, apa sih yang ada di dalam dunia ini? Mari kita akan berkata kepada Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk membalas kebaikan Tuhan? Yang tadinya kita bagaikan sampah, sekarang menjadi orang yang berguna. Anak-anak Tuhan yang berguna. Memberikan apa yang saudara bisa lakukan. Coba saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah tidak berkumpul bersama-sama. Mungkin masih ada beberapa minggu lagi. Kami tidak melihat saudara kita yang satu dengan yang lain. Tapi apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Nanti Tuhan akan berbicara kepada saudara. Jangan kembali ke tempat yang kotor lagi. Tapi tetaplah melakukan yang terbaik. Jadilah Paulus yang sudah disucikan. Jadilah orang kusta yang mau berbuat apa yang bisa ia lakukan. Sekalipun serangan, sakit, penyakit dan sebagainya. Yang sekarang ini saudara melihat banyak sekali orang yang kena COVID. Tapi saudara berada di dalam perlindungan Tuhan. Jadilah wanita yang sudah mengakui dosa dan Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberkati. Inilah saudara renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menyelesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya tidak ada saudara yang pulang dengan sesuatu yang kosong. Sebab firman Tuhan itu adalah makanan. Jadi saya percaya saudara sudah diberi makanan dan biarlah itu dicerna, dipikirkan dan dilakukan. Mari kita bersama-sama menutup firman Tuhan dengan sebuah lagu. Aku bangga memiliki Allah seperti Engkau. Raja
kasih. Inilah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa bersama. Haleluya. Bapa yang kekasih, setelah kami mendengarkan firman-Mu dan setelah kami bersama-sama menaikkan pujian ini, bukan siapa-siapa kami ini di hadapan Engkau. Engkau telah mengangkat kami, Tuhan, menjadi milik Engkau. Tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa Tuhan kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Peganglah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, berikanlah kami selalu jalan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Sebab inilah waktunya untuk kami berjalan terus bersama Engkau sampai pada akhir zaman ini. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh doa ini sudah kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dengan iman katakan haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat pagi hari ini, di penghujung ibadah ini, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada bangsa dan negara kami damai sejahtera. Engkau menghalaukan segala macam bentuk sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Dan secara umum dunia ini Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, umat manusia. Kalau ini terjadi karena kami lalai, karena kami meninggalkan jejak-jejak rohani untuk memuliakan Tuhan.
Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada hari ini dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, dalam keadaan lemah Engkau kuatkan, dalam keadaan susah Engkau hiburkan. Oh Tuhan Yesus, dalam keadaan pikiran-pikiran yang buntu dan tidak mendapatkan jalan keluar, di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan Allah ya dan amin, Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih. Itu adalah iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu engkau keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.